Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ngatina dengan NIM C1F018002 Prodi Ekonomi Islam akan menjelaskan materi mengenai Islam dan Syariah Islam. Materi yang pertama yaitu makna Islam. Secara terminologi, makna Islam digambarkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sabda beliau yang berbunyi, Islam adalah bahwasannya engkau bersaksi bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah dan bahwa sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Engkau menegakkan sholat, menunaikan zakat, melaksanakan saum Ramadan, dan menunaikan ibadah haji ke Baitullah jika engkau berkemampuan melaksanakannya. Hadis riwayat Muslim. Adapun makna Islam antara lain, yang pertama, Islam adalah ketundukan. Yang kedua, Islam adalah wahyu Allah. Ketiga, Islam adalah agama para nabi dan rasul. Keempat, Islam adalah hukum-hukum Allah di dalam Al-Quran dan Sunnah. Kelima, Islam adalah jalan Allah yang lurus. Dan keenam, Islam membawa keselamatan dunia dan akhirat. Dasar-dasar ajaran Islam. Yang pertama, ajaran tentang akidah. Akidah merupakan asas tempat mendirikan seluruh bangunan Islam dan menjadi sangkutan semua hal dalam Islam. Akidah juga merupakan sistem keyakinan Islam yang mendasar seluruh aktivitas umat Islam dalam kehidupannya. Yang kedua, ajaran tentang syariah. Mahmud Saltut mendefinisikan syariah sebagai aturan-aturan yang disyariatkan oleh Allah atau disyariatkan pokok-pokoknya agar manusia itu sendiri menggunakannya dalam berhubungan dengan Tuhannya, dengan saudaranya sesama muslim, dan alam semesta, serta dengan kehidupan. Yang ketiga, ajaran tentang akhlak. Al-Ghazali mendefinisikan akhlak sebagai suatu sifat yang tetap pada jiwa yang daripadanya timbul perbuatan-perbuatan dengan mudah, dengan tidak membutuhkan pikiran. Hukum Islam. Hukum Islam berasal dari dua kata dasar, yaitu hukum dan Islam. Hukum diartikan dengan peraturan dan undang-undang. Secara sederhana, hukum sebagai peraturan dan norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat. Baik peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa. Yang kedua yaitu Islam. Islam adalah agama Allah yang diamanatkan kepada Nabi Muhammad untuk mengajarkan dasar-dasar syariat dan juga mendakwahkannya kepada semua manusia serta mengajak mereka untuk memeluknya. Hukum Islam sendiri adalah sistem kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah dan sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukhalaf yang diakui dan diyakini bagi semua pemeluknya. Selanjutnya, klasifikasi hukum Islam. Yang pertama, wajib. Wajib yaitu sebuah tuntunan yang pasti untuk mengerjakan perbuatan apabila dikerjakan mendapatkan pahala, sedangkan ditinggalkan mendapatkan dosa. Yang kedua yaitu sunnah. Sunnah adalah perbuatan yang apabila dikerjakan akan mendapatkan pahala, namun apabila ditinggalkan tidak berdosa. Yang ketiga, haram. Haram adalah perbuatan yang apabila ditinggalkan akan mendapatkan pahala, namun apabila dikerjakan akan mendapatkan dosa. Yang keempat yaitu mubah. Mubah adalah suatu perbuatan yang bila dikerjakan tidak mendapatkan pahala dan bila ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Yang terakhir yaitu makruh. Makruh adalah perbuatan apabila ditinggalkan akan mendapatkan pahala, namun jika dikerjakan tidak mendapatkan dosa. Sasaran hukum Islam. Sasaran hukum Islam ada 3. Yang pertama, penyucian jiwa. Penyucian jiwa dimaksudkan agar manusia mampu berperan sebagai sumber kebaikan bagi masyarakat dan lingkungannya.
Kedua, menegakkan keadilan dalam masyarakat, meliputi segala bidang kehidupan manusia, termasuk keadilan dari sisi hukum, sisi ekonomi, dan sisi persaksian. Keadilan adalah harapan dan fitrah semua manusia, sehingga Allah melarang manusia berlaku tidak adil. Yang ketiga, mewujudkan kemaslahatan manusia. Kemaslahatan yang ditegakkan dalam syariat secara global dan terperinci, yang dipelihara setiap hukumnya. Syariat menjaga kemaslahatan manusia dengan nilai-nilai yang komprehensif dan seimbang, baik yang bersifat individu, kelompok masyarakat, serta kemaslahatan generasi kini dan yang akan datang. Tujuan syariah, atau yang sering disebut dengan maqasid syariah. Yang pertama, menjaga agama. Untuk memelihara agamanya, Allah mewajibkan manusia untuk sholat, puasa, zakat, dan haji bagi yang mampu. Yang kedua, menjaga jiwa. Memelihara hak untuk hidup secara terhormat, agar manusia terhindar dari penganiayaan baik fisik maupun psikis, fitnah dan caci maki, serta perbuatan lainnya. Yang ketiga, menjaga akal, agar tidak terkena kerusakan yang dapat mengakibatkan seseorang menjadi tak berguna lagi di masyarakat, sehingga dapat menjadi sumber keburukan. Yang keempat, menjaga harta, agar harta yang dimiliki oleh manusia diperoleh dan digunakan sesuai dengan syariah. Dalam memperoleh harta, harus bebas dari riba, judi, menipu, atau tindakan lainnya yang dapat merugikan orang lain. Yang terakhir yaitu menjaga keturunan, bertujuan untuk membina sikap mental generasi penerus agar terjalin rasa persahabatan dan persatuan di antara sesama umat manusia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.